Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah kepergian mereka bertiga, Sin berpindah di kediaman Tetua Huang. Tetua Huang terkejut mendengar bahwa Lu Hao sudah mencapai kiri alam lapisan ketiga. Hal itu membuat Tetua Huang berpikir, karena bisa mencapai kiri alam lapisan ketiga, bukankah itu akan membuat Lu Hao menjadi tak terkalahkan ketika ujian masuk dimulai nantinya? Tetua Huang bergumam, dia merasa tidak bisa dibiarkan, karena sekali lolos ujian dan masuk menjadi murid Naiman, maka akan sulit bagi Tetua Huang untuk membereskan Lu Hao. Tetua Huang pun sudah memutuskan rencananya, menyuruh murid di depannya untuk pergi dan mencari asasin dari Killer Temple yang sudah mencapai kiri alam lapisan kelima, dan mengatakan jangan mengkhawatirkan sisanya. Murid itu pun mematuhi perintah Tetua Huang dan berlari pergi menjalankan perintah. Sedangkan Tetua Huang terduduk di kursinya, seraya mengetuk-ngetukkan jarinya. Dia berpikir, Tetua Huang ingin asasin itu menyamar sebagai murid luar dan berpartisipasi dalam ujian. Dan dengan tatapan tajam, Tetua Huang ingin memastikan untuk membunuh Lu Hao dalam ujian ini. Waktu terus berjalan, dan 3 hari kemudian, tepatnya di arena ujian, salah satu tetua mengumumkan bahwa hari ini ujian 2 tahunan untuk menjadi murid Naiman dan murid Waiman dimulai. Tetua itu juga menjelaskan bahwa seperti tahun lalu, ujian masih diadakan melalui arena pertarungan. Murid terpilih yang bertahan di arena akan menunggu tantangan dari murid lain. Mereka yang berhasil dalam tantangan akan menjadi master arena yang baru, dan juga menunggu tantangan dari murid yang lain kembali. Lalu pada akhir ujian, 50 murid terbaik dengan catatan luar biasa akan mendapat kualifikasi untuk masuk ke Naiman. Tetua itu pun berteriak, mengumumkan bahwa sekarang ujian masuk murid Naiman dan Waiman resmi dimulai. Para murid yang mendengar itu pun bersorak karena sudah menunggu ujiannya dimulai. Arena pun pecah dengan pertarungan di beberapa arena. Para petarung dan para penonton sangat bersemangat. Setiap yang kalah akan digantikan dengan penantang yang baru. Beralih ke arena Lu Hao, di mana Lu Hao saat ini mengamati pertandingan di arena lain. Dia merasa ujiannya sangat meriah. Dia pun menghela napasnya, lalu melanjutkan bahwa ada banyak orang di bawah masing-masing arena. Namun Lu Hao bingung, dari sekian banyak orang atau penantang, tapi tidak ada penantang di bawah arenanya. Lu Hao pun mondar-mandir seraya berpikir. Dia merasa apa ini karena reputasinya yang terlalu mengintimidasi, sehingga tidak ada yang berani menantangnya lagi. Lu Hao merasa ujian ini sangat membosankan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan jubah di seluruh tubuhnya. Orang itu berkata akan menantang Lu Hao, yang membuat Lu Hao terkejut dan menoleh. Para murid yang melihat itu pun terkejut juga. Mereka saling berbisik karena seorang pendatang baru berani menantang Lu Hao. Murid lain juga menambahkan bahwa murid Naiman saja tidak bisa mengalahkan Lu Hao. Mereka bertanya-tanya apa orang ini ingin dipukuli. Lu Hao yang melihat ada yang menantangnya, dia pun tersenyum. Dia merasa lega karena akhirnya Lu Hao tidak akan bosan lagi. Lu Hao pun menyuruh orang itu untuk cepat-cepat naik arena. Setelah orang itu naik arena, Tetua Huang yang melihat itu bergumam, seraya tersenyum jahat. Dia menganggap bahwa Lu Hao berpikir pendatang baru itu lemah, yang padahal orang tersebut adalah asasin profesional yang diundang khusus Tetua Huang dari Killer Temple. Dan asasin ini berada di kiri alam lapisan kelima.
Dan itu lebih dari cukup untuk membereskan Lu Hao yang hanya berada di lapisan ketiga. Terlihat Lu Hao yang sedang merenggangkan otot-ototnya. Dia berkata pada orang itu bahwa dia akan bersikap lembut pada orang tersebut. Jadi Lu Hao meminta untuk memulai pertarungannya dengan santai. Orang itu pun merespon dengan tersenyum. Dia setuju, tapi dia menghentikan perkataannya seraya menggeser pedang dari sarungnya. Dan dengan cepatnya langsung melaju menyerang ke arah Lu Hao. Seraya mengatakan bagaimana jika dia ingin menghabisi Lu Hao dengan cepat. Lu Hao yang belum siap pun terkejut. Karena orang itu dengan cepatnya sudah berada di depannya dan menusukkan pedangnya. Lu Hao yang melihat serangan orang itu bergumam bahwa serangan tersebut adalah Ki Enforced Sword. Lu Hao merasa orang itu berada di Ki Realm. Terlihat Lu Hao dengan refleksnya yang cepat dapat menghindari serangan tersebut. Di sisi para penonton yang melihat kejadian itu, mereka terkejut karena orang berjubah itu menggunakan Ki Enforced Sword. Salah satunya bertanya, apa orang itu juga berada di Ki Realm? Di sisi Lu Hao, dia mendengus. Dia menganggap bahwa mengendalikan Ki Enforced Sword membutuhkan skill yang sangat tinggi. Dan Lu Hao belum menguasai itu sepenuhnya. Lu Hao juga memuji orang itu. Jadi ternyata ada orang sepertimu di antara murid luar. Pria berjubah itu pun hanya tertawa dan tidak merasa bangga. Dia mengatakan itu cuma Ki Enforced Sword dan apa itu menakjubkan. Lalu menambahkan, jika Lu Hao mau mempelajarinya. Setelah mengatakan itu, dia kembali menyerang Lu Hao dengan kecepatannya dan menggunakan Ki Enforced Sword dengan ayunan pedang horizontal ke arah Lu Hao. Lu Hao pun berhasil menghindari serangan tersebut dan pria itu terus melancarkan serangannya yang membuat Lu Hao terdesak. Dan di saat itu juga, pria itu memberikan serangan beruntun. Pria itu pun mengejek Lu Hao dengan mengatakannya bodoh karena Lu Hao menghadapi Ki Enforced Sword, namun Lu Hao berani melakukan pertarungan jarak dekat dengannya. Itu sama saja dengan cari mati, ungkapnya. Pria itu pun berhasil menusuk jantung Lu Hao. Lu Hao pun mengerang kesakitan. Para penonton yang melihat itu mereka tidak percaya dengan pria itu yang berhasil membunuh Lu Hao. Tetua Huang Yu yang melihat itu dia tersenyum puas dan memuji kinerja pria tersebut. Setelah menusuk Lu Hao, pria itu pun merentangkan tangannya. Dia tertawa. Dia merasa kecewa dengan Lu Hao yang dianggap murid luar terbaik. Hanya dengan beberapa gerakan, Lu Hao sudah menjadi mayat dengan pedangnya. Namun tiba-tiba Lu Hao berdecak dan berkata, siapa bilang dia sudah mati? Itu membuat pria tersebut menoleh dan terkejut. Lu Hao yang melihat ekspresi pria itu berkata, apa yang pria itu cemaskan? Pria itu pun tersadar dan bertanya kenapa Lu Hao belum mati. Dia bingung bagaimana bisa Lu Hao tidak mati saat jantungnya ditusuk. Salah satu murid yang mengamati Lu Hao dia merasa ada yang janggal. Ketika Lu Hao tertusuk seperti itu, tapi tidak ada darah yang keluar dari tubuhnya. Lu Hao pun menggenggam pedang yang menusuknya, lalu mencabutnya. Seraya berterima kasih atas pelajaran yang pria itu kasih. Lu Hao memuji bahwa teknik Enforced Sword pria itu tidak buruk. Dengan tersenyum, Lu Hao melanjutkan bahwa dia sudah mempelajarinya selama pertarungan tadi. Dan benar saja, setelah pedang itu tercabut, Lu Hao sudah bisa menggunakan teknik Ki Enforced Sword. Semua orang yang melihat itu dibuat terkejut. Mereka tidak menyangka Lu Hao bertahan dari luka serius di jantungnya dan mempelajari teknik Ki Enforced Sword. Di sisi Lu Hao, dia tersenyum dan bergumam bahwa dia sengaja melawan dengan pertarungan jarak dekat untuk mengamati dan mempelajari teknik Ki Enforced Sword, dan pedang itu terlihat seperti menusuk jantungnya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah pedang tersebut hanya masuk ke dalam Secret Mirror Space di dada Lu Hao. Jika kalian lupa dengan Secret Mirror Space, itu adalah cermin yang digunakan Lu Hao untuk berkultivasi di dalamnya. Lanjut ke alur cerita. Terlihat Lu Hao menghampiri pria itu yang ketakutan, seraya berkata, tapi
Meski ini hanya sebuah ujian, pria itu berani mencoba untuk membunuhnya. Dengan ki yang merembas keluar dari tubuhnya, Lu Hao kembali melanjutkan. Kalau begitu, dia juga tidak akan menahan diri. Lu Hao langsung menerjang dengan kecepatannya di sisi pria itu yang merasa diremehkan. Dia juga menyerang seraya berkata bahwa Lu Hao terlalu sombong. Dan apa Lu Hao pikir bisa mengalahkannya? Dan menyuruh Lu Hao untuk melihat gerakannya. Lu Hao berhasil dengan mudahnya menahan ayunan pedang pria tersebut dan melancarkan serangan ke arah pria itu. Mati. Diiringi dengan tebasan beruntun yang menghantam pria tersebut. Pria itu pun hanya bisa berteriak dan bergumam tak percaya. Apa benar ini kekuatan murid baru? Bagaimana bisa dia melampaui ranah untuk mengalahkannya? Terlihat pria itu berhasil menahan serangan-serangan yang dilancarkan Lu Hao. Dan saat Lu Hao menebas tubuhnya, tiba-tiba serangannya hanya menebas angin. Itu membuat Lu Hao terkejut dan bertanya-tanya kemana pria itu menghilang. Terlihat pria itu yang muncul di belakang Lu Hao dengan terluka parah dan memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Lu Hao yang menyadari itu, dia pun menoleh untuk melihat pria tersebut. Para penonton dibuat kagum dengan kecepatan gerakan pria tersebut menghindari serangan fatal Lu Hao. Mereka bertanya-tanya, teknik kaki macam apa yang digunakannya? Salah satu tetua yang melihat itu, dia mengetahui teknik pria tersebut karena itu adalah teknik point blanking dari Killer Temple. Ketua itu juga mengatakan bahwa pria tersebut adalah assassin dari Killer Temple. Tetua itu memberikan perintah untuk cepat menangkapnya. Mereka tidak boleh membiarkannya kabur. Di samping tetua tersebut, terlihat tetua Huang yang mengutuk pria tersebut karena mengekspos dirinya sendiri. Beberapa murid langsung mengepung pria tersebut dan berkata, mau pergi kemana? Karena sudah terbongkar identitasnya, pria tersebut pun mengutuk kesialannya. Dia menganggap jika terus begini dia akan mati. Bahkan jika identitasnya sudah terekspos, dia harus kabur. Pria itu pun dengan cepat kabur menggunakan teknik point blanking. Salah satu murid yang mencoba mengejarnya hanya bisa melihat pria itu kabur, seraya berkata bahwa itu teknik point blanking dan itu sangat cepat. Dia tidak bisa mengejarnya sama sekali. Pria itu pun mendengus. Dia merasa beruntung dengan tekniknya. Maka tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengejarnya. Di saat pria itu berpuas diri, terdengar suara Lu Hao yang mencoba menggabungkan suatu teknik dari beberapa teknik seperti teknik Yao Guang Battle, Ki Infused Sword, ditambah kekuatan dari 30.000 gold menjadi satu serangan. Pria tersebut itu pun terkejut dan bergumam, suara apa itu? Dia pun menoleh. Di saat itu juga serangan Lu Hao sudah berada di depannya. Pria itu membulatkan matanya melihat serangan tersebut. Ledakan pun terjadi saat serangan Lu Hao mengenai pria tersebut. Itu membuat pria tersebut terjatuh tak sadarkan diri. Di sisi Lu Hao yang melihat serangannya, dia sangat puas. Dia tidak menyangka bahwa kombinasi kekuatan yang baru saja dipelajarinya cukup mengesankan. Namun Lu Hao merasa hal itu agak menyakitkan karena mengonsumsi 30.000 gold dan batu Earth Proven. Para penonton yang melihat itu pun mereka terkejut. Mereka tak menyangka bahwa Lu Hao yang hanya murid luar ternyata berhasil mengalahkan assassin dari Killer Temple. Dia membunuhnya, ucap salah satu penonton. Banyak penonton yang memuji Lu Hao, mengatakan bahwa dia sangat kuat. Dia benar-benar yang terkuat di antara murid sekte luar. Mereka menganggap Lu Hao adalah dewa dari murid luar. Lu Hao pun merespon bahwa pujian mereka terlalu berlebihan. Tetua sebelumnya pun menyuruh salah satu murid untuk menyelidiki dari mana assassin itu berasal. Di sisi tetua Huang Yu, dia sedikit lega karena hampir saja. Namun untungnya assassin itu mati. Jika tidak, masalah ini akan sampai kepadanya. Namun yang dia sayangkan, dia belum bisa membunuh Lu Hao. Dan dia harus melakukan rencana berikutnya. Waktu terus berlalu. Hingga ujian selesai, salah satu tetua mengumumkan bahwa terlepas dari insiden tak terduga ini, namun ujian masuknya berjalan dengan lancar. Meski ada beberapa hal mengejutkan,
Ujian ini berjalan dengan sukses. Tetua itu pun memandang ke arah Tetua Huang yang memegang sebuah gulungan catatan yang berisi siapa saja murid yang akan lolos. Tetua Huang pun membacakan murid-murid yang akan lolos ujian. Murid bernama Zhang Long. Dia berhasil bertahan melawan 5 musuh dan terpilih oleh Puncak Xuanjian dan Puncak Haoyo. Tetua Huang menyuruh murid itu mendatanginya dan menyuruh murid itu memilih afiliasi dengan sekte dalam yang mana. Murid yang lain adalah Li Jin, berhasil bertahan melawan 4 musuh, terpilih oleh Puncak Fei Sheng dan Puncak Dango. Silahkan kemari. Lu Hao yang menyimak itu dia bergumam, akhirnya sudah berakhir. Lu Hao penasaran puncak mana yang akan dia pilih nanti. Tetua Huang kembali membacakan, Lu Hao bertahan melawan 1 musuh dan tidak terpilih oleh puncak manapun dan masih menjadi murid luar. Hal itu membuat Lu Hao membeku di tempatnya. Lu Hao pun tak terima dengan keputusan tersebut. Dia memanggil Tetua Huang dan menjelaskan bahwa dia berhasil melewati ujian dengan adil dan terbuka. Dan kenapa dia tidak terpilih? Tetua Huang dengan seringainya menjawab bahwa jumlah murid yang dipilih berdasarkan jumlah musuh yang dikalahkan dalam ujian ini. Kau hanya mengalahkan 1 orang, jadi tentu saja tidak ada yang memilihmu, ucap Tetua Huang mencemooh Lu Hao. Salah satu penonton berteriak bahwa itu tidak adil, karena Lu Hao adalah jenius yang mengalahkan assassin dari Keller Temple. Semua orang bersorak dan memprotes keputusan tersebut. Mereka membenarkan hal yang dikatakan penonton tersebut. Walau hanya 1 musuh yang dikalahkan Lu Hao, tapi jauh lebih kuat dari murid lainnya. Dan itu sama dengan bertahan melawan semua musuh yang ada. Ini tidak adil, ucap mereka. Tetua Huang tidak terlalu mempermasalahkan protesan orang di sekitar. Dia hanya tersenyum dan mendengus, karena dia sudah menyuap tetua dari sekte dalam. Dan selama tidak ada yang memilih Lu Hao, maka dia akan punya banyak kesempatan untuk menyingkirkan Lu Hao. Namun ada salah satu orang yang berjalan dan berkata, orang itu berasal dari puncak Taiyuan Feng. Dia berkata bersedia memilih Lu Hao.